wa amtinani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita loncat sedikit, kita masuk pada bab yang baru atau fasal yang baru, faslun halaman 17 ya. Faslun awaqibul ma'asi 'alal umamis sabiqati. Fasal tentang akibat maksiat terhadap umat-umat yang lalu, umat-umat sebelum kita. Ya. Saya ulangi, ya, kita loncat sedikit ya. Lihat halaman 17. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, "Famimma yanbaghi an yu'lam anna adh-dhunuba wal ma'asiya tudhirru wa labud." Kata beliau, termasuk perkara yang harus diketahui bahwasanya dosa-dosa dan maksiat-maksiat tadurru akan memberi kemudaratan, walabud dan harus pasti. Ya. Jadi dosa itu pasti memberikan kemudaratan. Sekecil apapun pasti memberikan kemudaratan. Wa anna dararaha fil qalbi, dan kemudaratannya di hati ya paling tidak akan menimpa hati. Kadararis sumumi fil abdan, sebagaimana racun yang menyerang tubuh. Racun kalau masuk ya ke dalam tubuh pasti akan memberi kemudaratan kepada tubuh, sebagaimana maksiat pasti memberi kemudaratan kepada hati. Ala ikhtilafi darajatiha fil darar, dengan perbedaan tingkatan-tingkatan kemudaratan yang ditimbulkan. Wa hal fid dunya wal akhirati syarrun wa da'un illa sababuhu dzunubu wal ma'asi. Dan bukankah tidak ada di dunia maupun akhirat keburukan dan penyakit kecuali sebabnya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala memberi isyarat kepada kita ya bahwasanya dosa itu pasti memberi kemudaratan. Jangan kita sangka tidak ada kemudaratan, pasti ada kemudaratan minimal kepada hati. Mungkin seorang melakukan maksiat, dia merasa saya tidak ada masalah, rezeki saya lancar, ya, saya juga sehat-sehat saja, ya. Kemudian saya juga melakukan banyak kegiatan. Dia lupa bahwasanya maksiat itu pasti beri mudarat minimal kepada hati, minimal kepada hati. Hati menjadi, nanti akan dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, menjadikan malas beribadah, senang dengan kemaksiatan, suka berleha-leha. Itu minimal ya. Yang ini sering tidak disadari oleh para pelaku maksiat. Yang mereka baru mungkin sadar kalau dampak maksiat tersebut mengenai diri mereka, jasad mereka mungkin sakit atau terkena ekonomi mereka mungkin bangkrut, baru mereka sadar. Padahal namanya racun kemaksiatan itu bukan hanya menyerang tubuh, juga ternyata juga menyerang hati, dan pasti akan menyerang hati. Namun dampaknya memang bertingkat-tingkat ya. Tidak semua maksiat dampaknya sama. Ada yang dampaknya kuat, ada yang dampaknya lemah, tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bukankah tidak ada keburukan di dunia maupun di akhirat, tidak ada penyakit kecuali sebabnya adalah dosa-dosa dan maksiat. Dan itu benar kata Allah Subhanahu wa taala, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat perbuatan kalian sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan apapun yang menimpamu adalah dari perbuatan kesalahanmu sendiri. Semua ya keburukan yang kita rasakan di dunia ini, kesedihan, kegelisahan, galaunya hati, gelisahnya hati, ya, penyakit, ekonomi yang sulit, ya, masalah dalam keluarga, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, semua tanpa terkecuali. Sebabnya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Seorang bermaksiat, dia merasakan kelezatan sesaat, namun dampaknya dari maksiat tersebut akan dia rasakan cepat atau lambat, dan bisa jadi dampaknya berkepanjangan. Maka seorang yang berakal hendaknya dia berfikir berulang-ulang ketika dia melakukan maksiat, dia ingat bahwasanya maksiat itu pasti ada dampaknya, cepat atau lambat minimal akan menyerang hatinya. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan tentang musibah-musibah yang menimpa umat-umat sebelumnya, ya, berbagai macam musibah.
Kata beliau, "Famal ladzi akhrajal abawain minal jannah?" Apakah yang menyebabkan kedua nenek moyang kita itu Adam dan Hawa keluar dari surga? Daril ladzati wan naim wal bahjah wa surur, yaitu negeri yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan, kegembiraan, kesenangan. Ila daril alami wal ahzani wal masaib. Kemudian harus berpindah dari surga menuju dunia yang isinya adalah penderitaan, kesedihan dan musibah-musibah. Sebabnya dosa yang dilakukan oleh keduanya ketika mereka berdua memakan fa'akala minha. Ketika mereka berdua memakan dari buah yang dilarang, dari pohon yang dilarang untuk didekati. Akhirnya mereka berpindah dari surga menuju dunia yang penuh dengan penderitaan, kesengsaraan. Akibatnya dosa. Wa man ladzi akhraja iblisa min malakutis samai wa tardahu la'nahu wa masakha zahirahu wa batinahu faja'ala suratahu akbah suratin wa asna'iha. Suratu akbah suratin wa asna'aha. Apa yang menyebabkan iblis keluar dari kerajaan langit, ya, dan diusir serta dilaknat. Kemudian Allah merubah penampilan fisiknya dan batinnya. Allah rubah. Maka Allah menjadi bentuknya, fisiknya menjadi bentuk yang sangat buruk, ya, sangat jelek, dan Allah menjadikan batinnya, yaitu wa batinahu akbaha min suratihi wa asna', batinnya lebih buruk lagi daripada fisiknya. Ibnu Qayyim mengisyaratkan seakan iblis dulu tidak seperti yang digambarkan, maksudnya sangat syaitan itu sangat jelek, sangat buruk. Itu adalah hukuman Allah merubah fisik iblis tersebut menjadi bentuk yang sangat mengerikan, apalagi batinnya. Sebabnya apa? Karena dosa yang dilakukan. Karena apa? Karena hasad dan sombong. Ya, awwalu dzambin usiyallahu fis sama' al-hasad. Dosa yang pertama kali Allah dimaksiati di langit adalah hasad, ketika iblis hasad kepada Adam. Lihat dosa yang dilakukan iblis sebentar aja, cuma disuruh sujud enggak mau karena hasad. Lihat dampaknya berkepanjangan. Dampaknya berkepanjangan. Ini kadang-kadang kita harus renungkan. Kita maksiat sebentar, lezat ada kelezatan, tapi dampaknya berkepanjangan. Waliyadzubillah. Yang kita tidak sadari. Ya. Dan jadi masalah ketika kita terkena, waliyadzubillah, sebagian kita terkena musibah-musibah, dia tidak introspeksi diri, tidak menyatakan sebab yang saya lakukan mungkin dulu berapa tahun lalu. Tapi dia anggap ini sesuatu yang natural, atau dia melemparkan kesalahan kepada orang lain, bukan pada dirinya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Tidak menimpa keburukan apapun kepadamu kecuali akibat kelakuanmu sendiri. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, "Wa mal ladzi gharraqa ahlal ardi kullahum?" Apa yang menyebabkan penduduk bumi semuanya ditenggelamkan, yaitu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Hatta 'alal ma'u fawqa ru'usil jibal, sampai air berada di atas puncak-puncak gunung. Ya, siapa apalagi kalau bukan dosa-dosa. Wa man ladzi sallata ar-riha 'ala qaumi 'adin hatta alqathum mauta 'ala wajhil ardi. Apa yang menyebabkan angin kemudian menerbangkan kaum 'Ad yang begitu kuat, yang begitu kokoh, diterbangkan sampai akhirnya angin tersebut melemparkan mereka menjadi ya mayat-mayat yang berserakan di atas muka bumi. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, jadilah mereka seperti batang-batang korma yang kosong. Tadinya tubuh kekar kuat, sombong dengan kekuatannya, dibinasakan dengan angin, diangkat kemudian dijatuhkan seperti batang-batang pohon korma yang sudah lapuk, yang kosong isinya. Wa dammarat ma marrat alaihi min diyarihim wa huruthihim wa zuru'ihim wa dawabihim. Sampai angin tersebut menghancurkan apa yang dilewati oleh angin tersebut, ya. Ya. Ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alat qarramim. Kata Allah, tidaklah angin melewati apa saja kecuali akan dijadikan hancur lebur. Angin tersebut melewati rumah-rumah mereka, melewati kebun-kebun mereka, melewati tanaman-tanaman mereka, hewan-hewan mereka. Hatta saru ibratan lil umami ila yaumil qiyamah. Jadilah mereka adalah pelajaran bagi umat-umat setelah mereka sampai hari kiamat kelak. Dikatakan as-sa'id man itta'adha bi ghairihi. Orang yang bahagia itu adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Dia mengambil pelajaran bagi orang lain. Adapun asyaqi man yakun 'izatan li ghairihi. Adapun orang sengsara adalah dia dijadikan pelajaran untuk orang lain. Jangan sampai kita ini jadi pelajaran bagi orang lain karena kita melakukan kesalahan, jadi pelajaran bagi orang lain. Yang harusnya kita mengambil pelajaran dari orang lain yang melakukan kesalahan. Maka umat Nabi Nuh, Nabi Hud, iblis, ini menjadi pelajaran bagi umat-umat setelah mereka. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, "Wa mal ladzi arsala ala qaumi Tsamuda as-sayhata hatta qatta'at qulubahum fi ajwafihim." Apa yang menyebabkan ya
Allah mengirim kepada kaum Tsamud suara yang sangat keras, guntur yang sangat dahsyat, sampai akhirnya memotong-motong jantung-jantung mereka dalam tubuh-tubuh mereka. Wa matu an akhirim, semuanya tewas ketika itu. Fa mastata'u min qiyamin. Mereka tidak mampu untuk bangkit lagi, tidak mau berdiri, tewas. Badan mereka di luar biasa tapi jantung mereka hancur di dalamnya. Sebabnya dosa. Wa man ladzi rafa'a qural lutiyah hatta sami'atil malaikatu nabiha kalabihim. Apa yang menyebabkan Allah mengangkat negeri-negeri kaum Lut, pelaku perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu negeri Sodom dan negeri-negeri sekitarnya. Ada sekitar 4 negeri atau 4 atau 7 negeri. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7 negeri karena maksiat tersebut menular dari satu kota ke kota berikutnya sampai 4 kota atau 7 kota. Kemudian semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke atas saking tingginya sampai malaikat yang di langit mendengar suara gonggongan anjing mereka yang tadinya di dunia, di bawah, kedengaran di atas. Tsumma qalaba alaihim, kemudian Allah balikkan mereka, makanya Allah mengatakan wal mu'tafikat, negeri-negeri yang dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'tafikat itu negeri, ada 7 negeri. Faja'ala 'aliyaha safilaha, maka Allah menjadikan yang bawah menjadi di atas, yang atas menjadi di bawah. Fa ahlakahum jami'an, maka Allah binasakan mereka semuanya. Tsumma atba'ahum hijaratan minas sama'i amtaraha alaihim. Setelah mereka dijatuhkan dari tempat yang tinggi, Allah kirim hujan, bukan hujan air tapi hujan batu untuk menghantam mereka. Fajama alaihim minal uqubati ma lam yajma'hu ala ummatin ghairihim, maka Allah kumpulkan berbagai macam hukuman kepada mereka, itu kepada kaum Nabi Lut alaihissalam, yang tidak pernah Allah berikan hukuman-hukuman tersebut kepada umat-umat selain mereka. Wali ikhwanihim amsaluha, dan tentunya hukuman bagi orang-orang yang seperti mereka akan sama seperti mereka. Wa ma hiya minadh dhalimin bi ba'id, dan pelaku maksiat seperti yang mereka lakukan yaitu homoseksual tidak jauh dari hukuman yang mirip. Allah akan beri hukuman dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Intinya ini kenapa? Karena dosa, karena melakukan perbuatan homoseksual. Yang laki-laki melakukan homoseksual meninggalkan istri-istri mereka, istri-istri mereka melakukan sihak atau lesbian, sehingga akhirnya Allah binasakan mereka dari awal sampai akhir, tidak tersisa satu orang pun. Semuanya karena dosa. Wa man ladzi arsala ala qaumi Syu'aibin sahabal adzabi kadzulali. Apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada kaum Syuaib awan seperti naungan, ya. Falamma sara fawqa ru'usihim, mereka menyangka itu adalah naungan awan. Ketika mereka berada di bawah naungan awan tersebut, amtara alaihim naron taladhdha, ternyata awan tersebut bukan menurunkan hujan tapi menurunkan api yang membakar mereka, yang menyala-nyala. Waliyadzubillah, karena maksiat yang mereka lakukan, karena mereka mengurangi takaran dan timbangan. Wa man ladzi aghraqa fir'auna wa qaumahu fil bahr. Apa yang menyebabkan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di Laut Merah? Tsumma nuqilat arwahuhum ila jahannam, kemudian ruh mereka diantarkan kepada neraka Jahannam. Fal ajsadu lil gharq wal arwahu lil harq. Jasad mereka ditenggelamkan sementara ruh mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam itu juga disebutkan dalam tentang apa namanya. Jadi tubuh mereka di laut tapi jasad ruh mereka dibakar, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ini seperti tentang kaum Nabi Nuh, kata Allah Subhanahu wa taala, mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara. Mimma khati'atihim, ketika Allah berbicara tentang kaum Nabi Nuh, karena dosa-dosa mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ughriqu, mereka ditenggelamkan dalam banjir besar di zaman Nabi Nuh. Kemudian kata Allah, fa'udkhilu nara, lantas mereka dimasukkan dalam api. Maka ada yang mengatakan fa di situ memberikan tertib tapi tidak memberikan jeda. Jadi langsung ditenggelamkan, langsung dimasukkan dalam api. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka di dalam laut tersebut ada api yang bakar mereka. Sebagaimana ada lahar atau larva yang masuk di lautan tetap menyala dalam air. Ada yang mengatakan demikian. Atau dimaknakan seperti ini. Ughriqu fa'udkhilu nara, jasad mereka ditenggelamkan tapi roh mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Seperti Fir'aun dan bala tentara, jasad mereka di laut, bahkan jasad mereka tenggelam, bahkan jasad Fir'aun diselamatkan tapi roh mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya semua apa? Sebabnya karena maksiat. Wa man ladzi khasafa bi Qaruna wa darihi wa malihi wa ahlihi. Apa yang menyebabkan Allah membenamkan Qarun dan rumahnya dan hartanya serta keluarganya? Karena kesombongan. Ujub, sombong, merasa hebat.
Ketika ditanya, disuruh dinasihati, kata dia, innama utituhu ala ilmin indi. Saya punya harta ini karena saya berilmu. Karena ilmu yang saya miliki, saya punya harta yang banyak. Wa man ladzi ahlakal quruna min ba'di nuhin bi anwa'il uqubati wa dammaraha tadmira. Apa yang menyebabkan generasi-generasi setelah Nabi Nuh dibinasakan oleh Allah dengan berbagai macam hukuman. Allah hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa man ladzi ahlaka qauma sahibi Yasin bis-sayhah hatta khamadu an akhirihim. Apa yang menyebabkan Allah membinasakan kaumnya sahib Yasin, yaitu yang Allah sebut orang yang menasihati kaumnya dalam surat Yasin, namun mereka membangkang, bahkan mereka memukulnya, ya. Kalau tidak salah namanya Habib, ya, dibunuh, ya. Akhirnya Allah binasakan kaum tersebut, ya, sampai akhirnya mereka semuanya binasa. Wa man ladzi ba'atha 'ala bani Israil qauman uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar. Apa yang menyebabkan Allah mengutus kepada Bani Israel? Bani Israel suatu suku yang sangat besar. Allah utus kepada mereka suatu kaum yang memiliki kekuatan yang besar. Kemudian mereka memporak-porandakan negeri-negeri mereka, melakukan kerusakan. Wa qatalur rijal, mereka bunuh para laki dari Bani Israel. Wa sabbu dzurriyyah wan nisa, mereka menawan anak-anak dan para wanita. Wa ahraqud diyar wa nabahul amwal, mereka membakar negeri mereka, mereka merampas harta-harta mereka. Semua ba'athahum alaihim marratan tsaniyah, kemudian Allah kirim lagi kedua kali. Setelah mereka ternyata membangkang kedua kalinya, bermaksiat lagi, Allah kirim kedua kali, fa ahlaku ma qadaru alaihi wa tabbaru ma alau tatbira, maka mereka menghancurkan apa yang mereka bisa hancurkan sehancur-hancurnya. Semuanya karena dosa. Berbagai macam dosa yang dilakukan oleh Bani Israel. Wa man ladzi sallata alaihim anwa'al uqubat marratan bil qatli was-sabbi wa kharabil bilad. Apa yang menyebabkan Allah membuat mereka, ya, terkena berbagai macam hukuman, terkadang dengan dibunuh, terkadang ditawan, terkadang dengan dihancurkannya negeri, terkadang wa marratan bi jawril muluk, terkadang hukuman berupa kezaliman para raja kepada mereka. Mereka hidup tapi dizalimi terus oleh para raja. Wa marratan bi maskhim qiradatan khanazir, terkadang Allah hukum mereka sehingga dijadikan monyet-monyet dan babi-babi. Wa akhir dzalika aqsama Rabbu tabaraka ta'ala la yab'atsana 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al adzab. Yang akhirnya Allah bersumpah tentang mereka, sungguh Allah akan mengutus kepada mereka sampai hari kiamat orang yang akan merasakan kepada mereka, ya, siksaan yang buruk, ya. Jadi demikian Bani Israel tersiksa dari satu masa ke masa berikutnya. Ya, mungkin sekarang mereka dalam kondisi jaya, suatu saat mereka akan disiksa lagi. Ya, karena keburukan mereka, karena sikap mereka yang sangat buruk, ya. Jiwa mereka yang kotor, ya. Sebagaimana mereka telah dibinasakan berulang-ulang di berbagai macam negeri. Suku yang dibenci oleh suku-suku yang lainnya, suku Bani Israel, karena kejahatan yang mereka lakukan. Dan ini semua Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa kullan akhadna bi dzambih." Semuanya kami siksa karena dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami kirim kepada mereka hujan batu. Wa minhum man akhadhatu as-sayhah. Di antara mereka yang dibinasakan dengan suara yang sangat dahsyat. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka ada yang kami binasakan dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka ada yang kami binasakan. Semuanya Allah katakan fa kullan akhadna bi dzambi. Semuanya disiksa karena dosa mereka. Wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Semua ini berbagai macam hukuman, siksaan dengan berbagai macam dosa. Ada dosa karena membangkang, ada dosa karena mengurangi takaran, ada dosa karena melakukan praktek homoseksual terkait dengan syahwat, ya, kesombongan, berbagai macam dosa, namun semuanya ditimpa dengan azab yang beraneka ragam. Sebabnya satu, karena dosa-dosa, karena dosa-dosa. Fa kullan akhadna bi dzambih. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya mungkin kalau sebagian kita melakukan dosa tidak seperti mereka, tapi hukuman tadi kata Ibnu Qayyim al-ikhtilafi, ya, dengan berbagai macam tingkatan, tidak sama tingkatannya, ya. Al-ikhtilafi darajatiha fi dharar. Hukuman itu bertingkat-tingkat, tidak mungkin tidak seperti di Nabi Nuh, mungkin tidak seperti yang ditimpa oleh kaum Nabi Nuh, yang ditimpa oleh kaum Nabi Musa, oleh Firaun dan yang, tapi dosa itu pasti ada dampaknya. Yakin dosa itu pasti ada dampaknya. Maka saya ingatkan diri saya pribadi juga para
hadirin terutama ibu-ibu untuk sering beristighfar. Beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, rabbighfirli. Kalau lagi di jalan jangan lupa apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, rabbighfirli, rabbighfirli. Sambil kita meningkatkan kualitas istighfar kita. Kenapa? Karena makna dari istighfar yaitu ya Allah as'alukal maghfirah, aku mohon maghfirah kepada Engkau, dan maghfirah itu maknanya ya Allah tutuplah aibku, tutuplah dosa-dosaku, dan yang kedua tutuplah dampak dari dosa-dosaku tersebut. Karena dosa pasti ada dampaknya, pasti. Minimal mengenai apa? Hati. Ya. Tapi kalau kita sering beristighfar, semoga dampak tersebut tidak mengenai kita. Maka seringlah kita rabbighfirli, rabbighfirli, Allah maghfirli, Allah maghfirli, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena Ibnu Qayyim mengingatkan tadi bahwasanya anna dzunub wal ma'asi tadurru wala bud. Dosa dan maksiat itu pasti memberi kemudaratan dan harus memberi kemudaratan, kecuali jika seorang sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara doa yang kita zikir pagi petang, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Yaitu di antara maknanya, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan akibat perbuatanku. Karena ma sana'tu, keburukan itu pasti ada dampaknya, maka kita berlindung. Selain istighfar, kita dengan sayyidul istighfar, kita a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dampak buruk akibat perbuatanku. Perbuatan kita banyak yang buruk. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati, banyak. Ya. Dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Siapa sih di antara kita tidak berdosa setiap hari? Hampir tidak ada. Kita selalu berdosa. Pokoknya siapa yang lihat medsos pasti apa? Berdosa. Apalagi baca-baca berita-berita gempa di Jogja pasti komentar lah, pasti pasti ikut-ikutan dosa ya. Oleh makanya seorang waspada, sering banyak istighfar. Baik, kita lanjutkan. An Amr bin Murrah qala sami'tu Abul Bakhtari yaqul. Aku mendengar Abu Al-Bakhtari berkata, akhbarani man sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah mengabarkan kepadaku orang yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat. Meskipun tidak disebut namanya, tapi sahabat semuanya thiqah, semuanya udul. Yaqul, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lan yahlika an-nasu hatta yu'dhiru min anfusihim, hatta yu'dhiru min anfusihim. Bahwasanya manusia tidak akan binasa sampai, atau yu'dharu min anfusihim, sampai tidak selesai uzurnya sudah cukup. Jadi kata a'dhar seperti dalam hadis dalam Sahih Bukhari, a'dharallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. A'dharallah maksudnya Allah mencukupkan uzur. Allah mencukupkan uzur kepada seorang yang Allah sudah panjangkan umurnya sampai mencapai 60 tahun. Artinya kalau Allah siksa dia, Allah adab dia sudah cukup karena Allah sudah kasih waktu sampai 60 tahun, uzur sudah cukup. Uzur sudah cukup. Ya, ini demikian juga lan yahlikan nasu, manusia tidak akan binasa hatta yu'dharu min anfusihim, itu sampai Allah mencukupkan uzur bagi mereka. Artinya kalau Allah sudah mengadab manusia, berarti uzur sudah cukup. Sudah banyak peringatan, sudah banyak yang menegur, teguran silih berganti menegurnya, mungkin satu musibah ke musibah berikutnya, tapi tidak peduli. Dia tidak peduli. Hawa nafsu telah menguasainya, setan telah merenggut kehendaknya, semua dikuasai oleh setan. Ketika uzur sudah cukup, maka dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh seorang muhasabah ketika dia mendapat musibah satu demi satu, teguran, dia harus perbaiki dirinya. Makanya kalau seorang merasa dizalimi, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kemudian ketika dia merasa dizalimi, kemudian dia melemparkan seluruh kesalahan kepada yang menzaliminya dan dia tidak introspeksi diri, kata Ibnu Taimiyah, itulah musibah yang hakikiyah. Musibah yang benar-benar musibah adalah ketika dia dizalimi dan dia tidak introspeksi diri. Itulah musibah yang sungguhnya, lebih besar daripada musibah dizalimi orang. Saya ulangi, kalau kita dizalimi orang itu musibah. Tapi kondisi kita yang tidak introspeksi diri, tidak memperbaiki diri, tidak murajaah, mungkin saya ada ini, itu lebih buruk, musibahnya lebih besar daripada musibah dizalimi orang. Maka kalau kita terkena musibah, meskipun ada sebabnya, karena ini, karena ini, maka kita, ini karena saya sebenarnya. Ini karena saya, semuanya kembali kepada saya, ya. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah bahwasanya kesalahan itu semua dari diri kalian. Allah sebutkan dalam banyak ayat. Ya. Maka seorang ketika dia diberi teguran, segera dia introspeksi diri. Kalau dia tidak introspeksi diri, maka cukup uzur yang Allah berikan kepada dia, dia akan binasa. Sudah ditegur,
tidak pernah memperbaiki diri, tidak pernah meroja. Dan ada suatu saat selesai, Allah tidak kasih teguran lagi. Allah tidak kasih teguran lagi. Wa fil musnad, dalam musnad Imam Ahmad dan juga riwayat Ibnu Majah, min hadits Thauban, dari hadis Thauban qala, beliau berkata radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sungguhnya seorang terhalang dari rizki karena dosa yang dia lakukan, karena dosa yang dia lakukan. Ini hadis secara sanad dhaif, ya, secara sanad dhaif. Tapi secara makna dia adalah mafhum mukhalafah dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi baginya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Berarti siapa yang tidak bertakwa, maka Allah tutup rezekinya, atau Allah kurangi rezekinya, atau Allah cabut rezekinya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Allah cabut rezekinya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Saya ulangi hadis ini secara sanad dhaif, didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, namun secara makna dia adalah mafhum mukhalafah dari ayat dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi baginya dan Allah akan beri rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Berarti mafhum mukhalafahnya itu kebalikannya, siapa yang tidak bertakwa kepada Allah tidak ada solusi baginya. Dan siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, Allah cabut rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka, dikurangi rezekinya. Dia tidak sangka ternyata begini, ternyata begitu, ternyata rezekinya berkurang ternyata. Maka hati-hati, dosa-dosa itu bisa mengurangi rezeki apa? Seseorang. Dan kalau kita memandang kepada mafhum rizq, yaitu definisi rizq, rizq tidak dibatasi oleh materi. Ya. Kebahagiaan rezeki. Ya. Anak-anak yang soleh rezeki. Pasangan hidup yang saleh adalah rezeki. Tetangga yang baik adalah rezeki. Ibadah, semangat beribadahlah rezeki. Karena rezeki kata Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan kebutuhan jasad dan kebutuhan hati. Ketentraman hati, keimanan, kebahagiaan itu rezeki. Ketika seorang bermaksiat, maka akan mengurangi rezekinya. Apakah rezeki berupa rezeki materi atau berupa rezeki rohani? Maka pasti ada dampaknya. Pasti ada dampaknya. Oleh karena seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia bermaksiat segera dia bertobat kepada Allah dan banyak istighfar. Baik, kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan lagi tentang dampak dari maksiat, wa fihi aidan anhu, dan juga dalam Musnad Imam Ahmad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, yushiku an tatada'a alaikumul umamu min kulli ufuqin. Hampir-hampir seluruh umat-umat saling menyeru di antara mereka untuk mengepung kalian. Ayo kemari, kepung kaum muslimin, kepung orang-orang Islam. Kama tada al-akalatu ala qas'atiha. Sebagaimana orang-orang sudah mau makan, lapar, saling panggil, ayo saatnya menyantap makanan. Ya, Rasulullah menggambarkan akan ada suatu zaman di mana orang-orang seluruh selain kaum muslimin saling menyeru, ayo kita santap kaum muslimin. Kaum muslimin yang tinggal di negara ini, tinggal di negara ini, mereka saling menyeru. Qulna, kami berkata, ya Rasulullah, amin qillatin yauma idz, apakah karena kami sedikit ketika itu sehingga seluruh non muslim orang-orang kafir bersatu padu ingin menyantap kami? Apa karena jumlah kami sedikit? Qala antum yauma idzin katsir. Antum yauma idzin katsirun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian pada hari itu sangat banyak, atau kalian ketika itu banyak, bukan sedikit. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail, tapi kalian adalah seperti buih sail, itu air yang banjir ada sailnya ya. Buih-buih yang tidak ada nilainya, kelihatannya banyak tapi busa yang tidak punya massa, tidak punya kekuatan sedikit pun. Tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum, maka rasa takut kepada kalian, rasa segan kepada kalian dicabut dari hati-hati musuh-musuh kalian. Wa yuj'alu fi qulubikumul wahn, dan diberikan dalam hati kalian penyakit al-wahn. Qalu wa mal wahnu? Para sahabat bertanya, apa itu al-wahnu? Al-wahnu artinya kelemahan secara bahasa. Qala hubbul hayati wa karahatul maut, yaitu cinta dunia dan takut mati. Ini cinta dunia, maksiat. Cinta dunia maksiat. Akibat maksiat, cinta dunia dan takut mati, akhirnya demikianlah
kaum muslimin, ya, jumlahnya banyak tapi cinta tenggelam dengan dunia, pikirannya dunia melulu, dan itu yang dinasihatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata, sekarang majelis-majelis dalam satu maqta' ada klip video, saya sempat lihat Syekh Utsaimin menyebutkan, sekarang majelis-majelis bicara dunia melulu, gimana ini, gimana anu. Bahkan kata Syekh Utsaimin bukan hanya untuk di kalangan orang awam, bahkan di kalangan para penuntut ilmu. Ya. Dan itu yang terjadi, terkadang gimana ini jam kamu, gimana mobil kamu, bagaimana tas kamu, bagaimana semuanya bicara dunia, tidak diskusi gimana amal ini, gimana kegiatan dakwah kita, gimana pembicaraan dunia. Ketika pembicaraan dunia melulu berarti hati mereka penuh dengan dunia. Berarti cinta sama dunia. Namanya sesuatu yang dicintai pasti diomongkan. Pasti diomongkan selalu. Seorang kalau cinta sesuatu, diomongkan ketemu orang ngomong itu melulu, berarti dia lagi mencintai sesuatu tersebut. Jadilah pembicaraan di antara kaum muslimat, kaum muslimin, urusan dunia. Coba kita renungkan diri kita. Kita ngomong apa setiap hari? Kalau ketemu sama akhwat, sama ibu, apa yang diomongkan? Ini ngomong jalan-jalan sana, jalan-jalan sini, ngomong ini, itu ngomongannya. Kalau ngomongnya masih dunia terus, itulah penyakit yang sedang menimpa kita. Penyakit al-wahan, al-wahan, ya. Bukan berarti tidak boleh ngomong dunia, boleh, tapi seperlunya. Bukan selalu omongannya itu, mau orientasinya itu, maunya ini bangga punya barang ini, punya barang anu, merasa hebat punya barang-barang tertentu. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bukan hanya pembicaraan orang awam, bahkan mulai menjalar ke para penuntut ilmu. Itu diucapkan oleh Syekh Utsaimin, dan Syekh Utsaimin wafat kalau enggak salah tahun 2001 atau tahun 2000-an. Itu berapa tahun yang lalu? 23 tahun yang lalu. Gimana sekarang? Ya, bagaimana lagi dengan zaman sekarang? Maka seorang waspada, jadikanlah orientasinya adalah akhirat. Sungguhnya cinta kepada dunia berlebihan, melebihi akhirat, itu adalah maksiat yang Allah cela orang-orang kafir. Allah berkata, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kalian mendahulukan kehidupan dunia. Tapi wa fihi wasunan, demikian juga dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam sunan-sunan maksudnya sunan itu maksudnya jamak dari Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, ya. Seperti itu ya, disebut dengan kutubus sunan, yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, ya. Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, itu disebut kutubus sunan. Yang buku hadis yang disusun berdasarkan kitab-kitab fikih, kitab Thaharah hadisnya apa. Kalau Al-Musnad berdasarkan sahabat ini hadisnya apa semua. Namanya Al-Masanid atau Al-Musnad. Itu metode para ulama dalam menghimpun hadis-hadis Nabi. Ada yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat ini hadisnya apa saja. Ada yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Taib an Abi Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud an abihi, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna man kana qablakum kana idza amila al-amilu fihim bil khati'ah ja'ahu an-nahi ta'dziran." Sungguhnya orang sebelum kalian, itu umat sebelum kaum muslimin, jika salah seorang dari mereka melakukan dosa, maka datanglah ada seorang yang bernahi mungkar menegurnya, ta'dziran, menegurnya. Untuk agar dia terlepas uzur, ya sudah. Saya sudah sampaikan, sudah selesai. Yang penting ta'dziran itu saya kasih tahu, sudah selesai. Fa idza kana al-ghadu jalasahu wa wakalahu wa syarabahu. Ketika besok hari dia datang lagi dan dia bermajelis, ngobrol-ngobrol, makan bareng, minum bareng. Ka'annahu lam yarahu ala khati'atin bil ams. Seakan-akan dia tidak melihat orang ini kemarin melakukan maksiat. Ya, jadi dia tidak punya sikap terhadap pelaku. Jadi dia senang-senang sama pelaku maksiat tersebut, seakan-akan enggak ada masalah. Cuma datang tegur selesai, habis besok-besoknya cuekin aja, seakan-akan orang ini enggak punya dosa. Falamma ra'a Allah azza wa jalla dzalika minhum daraba bi qulubihim ba'dhum ala ba'd. Maka Allah menghantamkan hati mereka satu dengan yang lainnya. Tsumma la'anahum ala lisani nabihim. Kemudian Allah laknat mereka melalui lisan nabi mereka, yaitu Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu karena maksiat yang mereka lakukan, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Walladzi nafsu, yaitu kanu la yatanahu an munkarin fa'alu. Mereka tidak bernahi mungkar atas maksiat yang mereka lakukan. Kemudian kata Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad dari tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaknya kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Wa la ta'khudunna 'ala yadi safih. Hendaknya kalian benar-benar mengambil tangan orang bodoh.
Wala ta'turunnahu 'alal haqqi atra, dan kalian bawa dia, bengkokkan dia kepada kebaikan. Agar dia digiring kepada kebaikan, tinggalkan maksiat, digiring. Aw la yadribanna Allahu biqulubikum ba'dhikum 'ala ba'd. Kalian akan dibuat saling menghantam hati kalian. Tsumma la yal'annakum kama la'anahum. Kemudian Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah melaknat mereka. Hadis ini menceritakan bahwasanya di antara umat terdahulu, kalau orang yang melakukan maksiat, ada yang datang tegur. Seakan-akan cuma sekali sudah cukup. Besoknya sudah dia enggak tegur lagi. Sudah ngobrol-ngobrol santai makan bareng, seakan-akan orang ini tidak melakukan maksiat. Akhirnya dia melakukan maksiat lagi, dicuekin aja. Ini menyebabkan Allah murka. Berarti dia tidak bernahi mungkar. Tidak bernahi mungkar adalah dosa tersendiri. Akibatnya tadi Allah akan menjadikan mereka saling bermusuhan, Allah laknat mereka. Ya. Makanya di dalam kehidupan ini kita hidupkan bernahi mungkar. Ibu-ibu dan ibu-ibu harus ada bernahi mungkar. Tapi bernahi mungkar dengan adab tentunya. Jangan karena pekewuh kita enggak menegur, ini bahaya. Tradisi pekewuh ini kalau tidak pada tempatnya, akhirnya membiarkan maksiat berjalan. Jadi tegur, enggak boleh begini. Dengan cara-cara yang halus, dengan cara yang halus. Ukhti, jangan begitu ukhti, atau panggil berdua sambil senyum-senyum, ukhti, mohon maaf sekali. Sampaikan dengan baik. Tidak ada kesan kita merasa tinggi di hadapan dia. Tidak ada kesan seakan-akan guru bicara sama anak murid. Enggak. Kita panggil karena kita cinta sama dia. Kita tegur. Karena kalau kita tidak saling menegur, Allah murka. Allah murka. Jangan bilang, udahlah, masing-masing urusan sendiri-sendiri. Enggak boleh seperti itu. Ya, enggak boleh seperti itu. Kecuali kita sudah tegur berulang, tidak bisa, itu lain cerita. Tapi terkadang kita tidak tegur sama sekali. Malah kita ngomong di belakang. Jadi dosanya double. Iya, Bu. Ibu-ibu. Kalau tidak tegur dosanya double. Pertama, dosa pertama, tidak bernahi mungkar, dosa kedua ghibah. Dosanya double. Makanya kita jangan pakai tegur aja. Gimana waktu panggil, kemudian kita ngobrol. Tegur. Karena kalau tidak menegur, nanti gara-gara pekewu, akhirnya kemungkaran merajalela. Tersebar di antara kalangan ibu-ibu, ya. Di kalangan ibu-ibu. Kalau ada satu orang ibu-ibu kemudian menggibahi suaminya, langsung tegur, Bu, enggak boleh, Bu. Nanti kalau ibu gibahi suami ibu, saya nanti ikut-ikutan gibah suami saya. Ya. Dosa, enggak boleh. Tegur, jangan dibiarin. Ya. Tapi kita lanjutkan. Wa dzakara al-Imam Ahmad, dan kalau orang tidak bernahi saling bernahi mungkar akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, laknat dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada bilang, sudahlah masing-masing lah. Kamu jangan tegur dia. Nanti kita masing-masing kan berhadapan dengan Allah. Enggak benar, masing-masing akan bertanya kepada Allah, tapi kamu akan diminta pertanggungjawaban, kamu tegur atau tidak itu. Itu masalahnya. Bukan masing-masing sudah enggak usah tegur, masing-masing sudah selesai. Enggak, kita tegur semaksimal mungkin yang kita bisa. Ya. Setelah itu baru kita punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma sekali kemudian selesai, enggak. Kemudian wa dzakara Imam Ahmad min hadits Jarir, dari hadis Jarir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu bersabda, ini lihat kata Nabi, saya kembali ke hadis sebelumnya, wala ta'turunnahu 'alal haqqi atra. Hendaknya kalian membengkokkan orang tersebut dengan sebengkok-bengkoknya. Jadi dia sedang maksiat, digiring maksudnya. Giringlah dia, jangan biarkan saudara kalian tenggelam dalam maksiat, giring dia. Bawa dia kepada kebaikan, giring dia, usahakan. Semaksimal mungkin. Kalau mampu lain cerita, tapi berusaha, giring, datangi, giring, nasihati. Semaksimal mungkin. Jangan, ini haram, sudah terserah kamu. Enggak gitu juga ya. Enggak gitu juga. Baik. Imam Ahmad menyebutkan di hadis Jarir dari Nabi SAW, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum azzu wa aktsaru mimman ya'maluhu lam yughayyiruhu illa ammahumullahu bi'iqab. Tidaklah suatu kaum di dalam kaum tersebut, di tengah-tengah kaum tersebut dilakukan maksiat. Padahal kaum tersebut lebih banyak dan lebih kuat daripada yang melakukan maksiat. Jadi di satu kaum ada pelaku maksiat minoritas. Yang tidak melakukan maksiat lebih banyak. Kemudian yang banyak ini lam yughayyiruhu, tidak merubah maksiat tersebut, tidak ditegur, illa ammahumullahu biiqab, kecuali Allah akan memberi hukuman, kena semuanya. Kenapa? Karena mereka tidak bernahi mungkar. Padahal mereka lebih banyak. Yang bernahi mungkar cuma sedikit. Lain halnya kalau mereka sedikit, yang bernahi mungkar banyak, ya sudah, ini mungkin di luar kemampuan. Ya, justru kalau mereka bernahi mungkar mungkin mereka semakin celaka. Tapi kalau mereka banyak, yang bernahi mungkar cuma sedikit, saatnya serius untuk mencegahnya. Ya.
Kalau enggak akan dikenai azab hukuman oleh Allah secara keseluruhan. Tapi kita lanjutkan, wa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih al-Bukhari, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innakum la ta'maluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minasy-sya'r wa in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Dalam hadis ini dari Anas bin Malik, beliau berkata, sungguhnya kalian benar-benar, ini Anas bin Malik sedang berbicara kepada para tabi'in. Karena sahabat Anas bin Malik termasuk sahabat junior, ya, karena beliau adalah khadim Rasulullah, yaitu pembantu Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ke Madinah, maka beliau berkhidmat kepada Nabi, beliau masih remaja, masih kecil ketika itu, sampai 9 atau 10 tahun menjadi pembantu Nabi SAW. Nah, sekarang dia sedang berbicara kepada generasi di zamannya, itu dia berbicara dengan generasi tabi'in. Karena Anas bin Malik generasi sahabat. Apa kata Anas bin Malik? Innakum la ta'maluna a'malan. Sungguhnya kalian benar-benar melakukan suatu perbuatan-perbuatan dosa. Hiya adakku fi ayunikum minasy-sya'r. Sementara kalian meremehkan dosa-dosa tersebut. Bagi kalian dosa-dosa tersebut lebih tipis daripada rambut, yaitu ringan. Sementara kami wa in kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah minal mubiqat. Sementara kami di zaman Nabi, para sahabat menganggap perbuatan yang kalian remehkan tersebut termasuk dari dosa-dosa yang membinasakan. Ini di antara salah satu bentuk dosa, yaitu meremehkan dosa. Salah satu bentuk dosa adalah meremehkan apa? Dosa kecil. Kami dulu di zaman Nabi, kata Anas bin Malik, zaman para sahabat, kami anggap perbuatan yang kalian remehkan tersebut adalah dosa-dosa yang membinasakan. Dan demikianlah sebagian kita. Saya tidak bilang kita semua, sebagian kita seperti itu. Banyak dosa-dosa yang mungkin berbahaya kita anggap sepele. Ghibah, namimah, banyak kita anggap sepele, ya. Meremehkan orang lain, sombong, angkuh, itu bukan dosa-dosa kecil, dosa besar. Tapi kita remehkan. Dan ini meremehkan dosa sendiri adalah suatu dosa tersendiri. Wa fi sahihain, dan dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim min hadits Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, perhatikan salah satu dosa mungkin diremehkan. Rasulullah sallallahu pernah bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin." Ada seorang wanita disiksa gara-gara seekor kucing. Sajanata hatta matat. Dikurung sampai mati kucing tersebut. Fadakhalatin nar, maka wanita tersebut akhirnya masuk neraka. Lahi at'amatha, kucing tersebut tidak dikasih makan, wala saqatha, dan wanita tersebut tidak memberi minum kepada kucing tersebut, wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard, dan dia tidak dibiarkan untuk cari makan, ya, serangga-serangga atau hewan-hewan yang di bumi, tidak dilepas. Ketika seorang merawat kucing, dia harus bertanggung jawab atas makanan kucing tersebut. Makan, kasih minum. Kalau dia tidak bertanggung jawab, lepas. Biar kucing tersebut cari makan. Selesai, dia lepas, silakan cari makan sendiri. Tapi kalau dia kurung, kemudian tidak dikasih makan sampai mati, maka ini bisa sebab dia masuk neraka jahanam. Hati-hati ibu-ibu yang suka pelihara kucing, hati-hati. Ya, jangan sampai kemudian kucingnya tidak dikasih makan, ya. Kucingnya lebih menderita dalam kurungan daripada di luar. Kucingnya dikurung terus, tidak pernah dikeluarkan, ya. Jadi bahkan maksud saya, Ibnu Qayyim ingin menyampaikan, bahkan zalim kepada hewan yang mungkin dianggap sepele bisa menyebabkan seorang masuk neraka jahanam. Kalau tidak mampu merawat, lepaskan. Ya, tidak mampu merawat, lepaskan. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, wa hahuna nuqtatun daqiqatun. Di sini ada poin yang sangat tipis, ya, yang tidak, kadang-kadang tidak diperhatikan. Ya galat fiha an-nasu fi amri dzam. Orang-orang salah paham dalam poin ini, poin yang tipis ini, ya, yang pelik ini, poin yang pelik ini terkait urusan dosa. Apa poin tersebut? Wahya annahum la yarawna ta'thirahu fil hal. Itu orang-orang memandang ketika mereka melakukan maksiat, kok tidak ada dampaknya ketika itu. Selamat nih, tadi malam habis maksiat, tadi malam habis nonton macam-macam, tadi malam lagi macam-macam, besok pagi aman. Besoknya lagi aman, oh berarti aman. Kata Ibnu Qayyim, waqad yata'akhkharu ta'thiruhu fayunsa. Terkadang dampak maksiat tersebut tertunda sampai akhirnya maksiat tersebut terlupakan atau dampaknya terlupakan. Wa yadhunnul 'abdu annahu la yughabbaru ba'da dzalik, dan seorang hamba menyangka dia tidak akan terkena dampaknya setelah itu, dia merasa aman setelah itu. Dan ini banyak orang melakukan maksiat kemudian enggak ada dampaknya, oh aman, sudah selesai. Padahal tidak selesai. Catatannya masih ada dan dampaknya bisa nyusul. Wa annal amra kama qala al-qail,
Dan dia menyangka bahwasanya perkara dia sama seperti perkataan seorang penyair, "Idza lam yughabbir ha'itun fi wuqu'ihi falaysa lahu ba'dal wuqu'i gubarun." Kalau ketika tembok jatuh tidak menimbulkan debu berterbangan, maka tidak ada lagi debu yang akan menimpa. Jadi dia menyangka kalau saya sudah aman melakukan maksiat hari ini tidak ada dampaknya. Tidak dampak sekali, ekonomi aman, badan juga sehat, senang-senang juga santai, enggak ada, selesai. Kata Ibnu Qayyim, ini banyak orang salah dalam hal ini. Wa subhanallah, ya. Kam ahlakat hadhihi nuktatu minal khalqi. Betapa banyak poin ini, salah paham ini mencelakakan banyak sekali manusia. Ya. Wa kam azalat min ni'matin. Poin ini ternyata bisa menghilangkan nikmat-nikmat setelahnya, meskipun belakangan. Wa kam jabalat min niqmatin. Betapa banyak dosa-dosa gara-gara menganggap sudah enggak ada selesai. Dia lupakan dosa tersebut, dianggap tidak ada dampaknya, ternyata di kemudian hari mendatangkan bencana-bencana. Wa ma aktsarul muqtarrina biha wa lam ya'lamil muqtarru anna dzamba yanqudu walau ba'da hin. Dan betapa banyak orang yang terpedaya, sementara yang orang terpedaya tersebut tidak tahu bahwasanya dosa itu bisa menjatuhkan, bisa mematahkan meskipun nanti akan mematahkan meskipun nanti. Kama yanqudu summu wa kama yanqudu jarhu al-mundamil al-ghishi wad-daghal. Sebagaimana racun kalau masuk dia tidak langsung sekali itu, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, kemudian tiba-tiba mematikan orang tersebut. Racun ada yang tidak langsung, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, tidak dirasa pertama, hari kedua, bulan kedua, nanti baru kemudian merasakan. Seperti sebagaimana al-jarhul mundamil, yaitu luka yang dianggap mau sembuh padahal di dalamnya ada penyakit. Seperti ada luka kalau dijahit, ternyata dalamnya ada penyakit. Dijahit luka tersebut disangka sudah sembuh padahal dalamnya ada penyakit yang bisa meledak sewaktu-waktu, ya, dan lebih parah daripada sebelumnya. Oleh karenanya ketika kita melakukan dosa, kita jangan melupakan dosa tersebut, segera kita minta ampun. Jangan karena sudah tidak ada dampaknya, tenang, sudah lewat. Tidak, dosa itu dicatat. Saya pernah berdosa, saya segera minta ampun kepada Allah, menangis ketika di waktu sahur minta agar diampuni dosa. Dosa kita ini banyak. Dosa kita ini banyak, ya. Kalau kita meninggal sekarang, mampukah kita berhadapan dengan Allah? Kita belum tentu mampu. Ya, kita belum tentu mampu. Kalau diminta pertanggungjawaban oleh Allah sekarang, kita belum tentu mampu untuk bertanggungjawaban. Makanya benar kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Nah, kalau kita setiap hari siap untuk dihisab, insyaallah hisabnya lebih ringan. Hisabnya lebih, karena kita sudah menghisab diri kita setiap hari. Ya. Tapi kalau dosa-dosa kita lakukan, kita lupakan, melakukan dosa ini kok enggak ada dampaknya, santai aja. Nanti suatu saat akan ada ledakan dari efek dosa tersebut meskipun di kemudian hari. Waliyadzubillah, ya. Seperti tadi luka dijahit seakan-akan sembuh, ternyata dalamnya masih ada penyakit yang bisa membongkar luka tersebut suatu saat bahkan lebih parah. Tapi waqala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, berkata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, ajibtu min dhi aqlin yaqulu fi du'aihi. Aku heran dengan seorang yang berakal. Dia berdoa dalam doanya, Allahumma la tushammit biyal a'da'a. Ya Allah, janganlah kau bikin musuh-musuhku mentertawakan aku, mengecehku, ya, menyinyirku. Ya Allah, jangan kau bikin musuh-musuhku menyinyirku. Dia berdoa kepada Allah demikian, ya Allah, jangan kau buat musuh-musuhku nyinyir kepada aku, mentertawakan aku. Tsumma huwa yushammitu bi nafsihi kulla aduwin lahu. Ternyata dia sendiri yang membuat musuh-musuhnya mentertawakan dia. Dia bilang, Allah, jangan bikin musuh-musuhku tertawakan aku. Ternyata dia penyebab musuh-musuhnya mentertawakan dia. Kok bisa? Qila wa kaifa dzalik? Kok bisa dia yang membuat musuh-musuhnya mentertawakan dia? Qala, maka Ar-Razi berkata, ya'sillaha, dia bermaksiat kepada Allah, wa yushammitu bihi fil qiyamati kulla aduwin. Akhirnya pada hari kiamat kelak dia dibangkitkan dalam kondisi bermaksiat, maka musuh-musuhnya tertawa, mentertawakan dia karena maksiat yang dia lakukan. Subhanallah, ini baru mukaddimah, ya. Mau lanjut apa sudah? 10 lagi. Oke, kita lanjut. Faslun. Atharu dzunubi wal ma'asi 'alal qalbi wal badan. Dampak dosa-dosa dan maksiat-maksiat terhadap hati dan terhadap badan. Ibnu Qayyim berkata, ya, ini kalau tadi terhadap umat-umat sebelumnya masih secara global, sekarang Ibnu Qayyim menjelaskan tentang dampak dosa secara lebih spesifik.
Ini loh dampak-dampaknya satu dua. Kalau tadi kan secara umum bahwasanya menyebabkan musibah. Musibahnya musibah ini, musibah anu, musibah ini, musibah anu. Sekarang disebutkan dampak dosa secara spesifik. Jadi kita harus lebih waspada. Walil ma'asi minal atharil qabihatil madmumah. Bahwasanya maksiat-maksiat itu memiliki dampak-dampak yang buruk, yang jelek. Al-mudhirrati bil qalbi wal badani, yang memberi kemudaratan kepada hati dan badan, yaitu baik jiwa, mental maupun fisik. Fi dunya wal akhirah, di dunia terlebih lagi di akhirat. Ma la ya'lamuhu illallah, yang tahu dampaknya hanyalah Allah semata. Yang dampaknya secara detail hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai beliau sebutkan di antara dampak-dampak maksiat tersebut, baik terhadap hati maupun terhadap fisik. Faminha, di antaranya hirmanul ilmi, fa innal ilma nurun yakdhifuhu Allahu fil qalb. Terhalangnya seorang dari ilmu. Semuanya ilmu adalah cahaya yang Allah lemparkan ke dalam hati seseorang. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalika nur, dan maksiat meredamkan atau meredupkan cahaya tersebut, ya. Ilmu adalah cahaya, ya. Ilmu adalah cahaya. Kalau orang sering bermaksiat, maka dia terhalang dari ilmu yang merupakan cahaya. Tapi Ustaz, ada orang pelaku maksiat wawasannya banyak, hanya sekedar wawasan. Wawasan tersebut tidak menjadi cahaya dalam hatinya. Jadi dia seperti orang Yahudi yang punya ilmu banyak tapi tidak diamalkan. Kamathalil himari yahmilu asfara, seperti himar-himar yang mengangkat banyak buku di atasnya. Dia tidak mengambil faedah dari buku tersebut, hanya memikul beban yang semakin berat. Dan banyak orang seperti ini. Kita dapati kalau ada orang, dia ilmunya banyak, tapi tidak mengamalkannya, sungguhnya cahaya telah dicabut dari hati. Ilmu tersebut tidak memberi cahaya pada dirinya. Ya, justru menjadikan beban bagi dia pada hari kiamat kelak. Ketika dia bermaksiat. Lain hanya orang yang tidak bermaksiat, mungkin dia belajar sedikit, ngaji cuma sehari, mungkin seminggu sekali, tapi dia tidak bermaksiat, maka ilmu yang dapatkan menjadi cahaya dalam dirinya, menjadi motivasi dalam diri, motivator dalam dirinya, penggerak untuk dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati dua model manusia. Ada orang model manusia ilmunya sedikit tapi amalannya luar biasa. Ya. Amalan akhlak yang mulia, rajin beribadah. Ada yang ilmunya banyak tapi kurang ajar. Ada udah ngaji lama-lama tapi malah semakin ngaji semakin kurang ajar, ya. Ilmunya tidak masuk dalam hatinya, hanya sebagai wawasan. Ya. Ilmu tersebut tidak menjadi cahaya baginya. Dan ada contohnya orang Yahudi, orang munafikin. Orang munafik punya ilmu, enggak punya ilmu. Gimana enggak punya ilmu? Tiap hari dengar pengajian Nabi. Orang munafik kan pergi ke Masjid Nabawi salat, terus dengar pengajian Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat akhlak Nabi, ilmu hidup yang mereka lihat langsung bagaimana praktek Nabi. Tapi apakah itu menjadi cahaya bagi hati mereka? Tidak. Justru menjadi kegelapan bagi hati mereka, menjadi beban bagi mereka. Karena mereka sandingkan ilmu tersebut dengan maksiat. Dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peringatan keras kepada para penuntut ilmu agar waspada, jangan mereka seperti itu. Kalau mereka menuntut ilmu, ilmu tersebut dalam rangka untuk menjauhkan mereka dari maksiat, bukan semakin menggampangkan maksiat. Semakin menggampangkan maksiat, ya. Ini sudah nuntut ilmu, semakin banyak ilmunya, malah ngutang semakin enggak bayar-bayar. Kenapa? Kan itu bukan syirik. Yang bahaya itu syirik. Ini enggak apa-apa, iman enggak apa-apa. Ini ilmu salah-salah, ilmu seperti ini. Nah, ini ilmunya malah membinasakan dia, ya. Membinasakan dia. Fa innal ilma nurun, semuanya ilmu itu cahaya. Oleh karenanya di antara yang saya sampaikan Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika dia sulit menghadapi satu permasalahan apa hukumnya, dia istighfar, astagfirullah, 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 karena tahu dosa-dosalah yang menghalangi dia dari menganalisa permasalahan ini. Ketika dia banyak beristighfar, maka analisanya Allah berikan kepada dia. Kalau seorang tidak, kadang kita baca buku, ini apa maksudnya, ya? Bolak-balik baca 2 kali 3 kali enggak paham. Istighfar aja. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Lama-lama Allah akan bukakan apa? Pemahaman terhadap hal tersebut, ya. Terhadap hal tersebut, ya. Wa minha, di antara dampak maksiat, hirmanur rizq. Tadi terhalangnya rezeki. Dalam Musnad Imam Ahmad tadi dengan sanad yang lemah, innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sungguhnya seorang hamba terhalang dari rezeki gara-gara dosa yang dia lakukan. Meskipun hadisnya lemah tapi maknanya benar, sebagaimana saya sebutkan adalah mafhum mukhalafah, adalah sebaliknya dari firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Berarti kalau dia tidak bertakwa,
tidak ada solusi baginya, dan kalau tidak bertakwa maka Allah cabut rezekinya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dia terhalangi dari rezeki atau dicabut rezekinya. Wa kama anna taqwallahi majlabatun lirizq, sebagaimana takwa Allah mendatangkan rezeki. Fatarku taqwa majlabatun lil faqr, maka meninggalkan ketakwaan adalah pendatang kemiskinan. Famastujliba rizqun bimithli tarkil ma'asi, dan sungguh tidaklah didatangkan rezeki sebagaimana hebatnya datangnya rezeki gara-gara tinggalkan maksiat. Jadi mereka mengatakan rezeki itu datang faktor sangat kuat kalau ditinggalkan maksiat, dan tidak ada rezeki datang sehebat gara-gara ditinggalkannya maksiat. Kalau orang meninggalkan maksiat, insyaallah rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berikutnya, wa minha wahsyatun yajiduhal 'asi fi qalbihi wa bainahu bainallah. Wahsyah secara bahasa Arab artinya adalah keliaran, yaitu keterasingan. Seperti kita bilang, misalnya dikatakan bahwasanya himar wahsy itu himar liar, ya keledai liar, ya maksudnya hati ini merasa keterasingan, merasa ketersendirian, tidak ada ketentraman. Wahsyatun yajiduhal 'asi, dan ini pernah kita rasakan semua. Kita semua pernah bermaksiat. Kita semua pernah. Kalau habis maksiat pasti kelezatan ada, tapi setelah itu ada keterasingan dalam hati. Maksiat apapun. Ya, maksiat apapun. Ya. Makanya kadang kalau misalnya kita ngobrol sama orang, kita boleh ketawa-ketawa, kita gibah. Gibah orang. Setelah kita selesai gibah, pasti ada dalam hati pasti ada keterasingan. Allah langsung tegur, ada rasa keterasingan. Lain hanya kalau pertemuan tersebut adalah karena Allah, maka ada tambah kebahagiaan, Jadi ada teguran langsung. Jadi maksiat yang kita lakukan itu menimbulkan wahsyah, keterasingan. Yajiduhal 'asi fi qalbihi, menjadikan yang dia rasakan dalam hatinya. Wa bainahu wa bainallah, apalagi keterasingan terus antara dengan Allah. Dia merasa jauh dari Allah, dia merasa asing dari Allah. Ini yang paling menderita bagi orang pelaku maksiat. Dia tidak merasa dekat dengan Allah, dia merasa jauh dari Allah. Makanya Ibnu Qayyim dalam pembahasan sebelumnya dia pernah mengatakan, bagaimana orang pelaku maksiat menghusnudzan sama Rabbul Alamin sementara dia merasa jauh. Susah. Dia masa-masakan berbaik sangka kepada Allah, susah. Kenapa? Karena hatinya ada wahsyah, ada keterasingan, dia merasa jauh dari Allah. Itu didapati oleh pelaku maksiat. Ada wahsyah, keterasingan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. La tuwazinuha wa la tuqarinuha ladzatun aslan. Yang kelezatan apapun tidak bisa sebanding dengan keterasingan tersebut yang dia rasakan. Bahkan Ibnu Qayyim berkata, "Walau ijtama'at lahu ladzatud dunya bi asriha, lam tafi bitilkal wahsyah." Seandainya seluruh kenikmatan dunia dia kumpulkan, tidak akan sebanding dengan keterasingan yang dia rasakan. Jauh dari Rabbul Alamin. Ini adalah kesengsaraan tersendiri, dan itu akibat dari maksiat. Sebenarnya kalau aku maksiat, kita ajak ke masjid, dia berdoa, dia enggak merasa mau berdoa, dia enggak enak mau ini berdoa. Kenapa? Dia merasa keterasingan. Dia dapati dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia bertobat, kecuali kalau dia istighfar, akan kembali lagi. Ini antara dampak maksiat. Kemudian beliau berkata, "Wa hadza amrun la yuhissu bihi illa man fi qalbi hayat." Tetapi ini hanya dirasakan oleh orang yang hatinya masih ada kehidupan. Meskipun dia ada kehidupan, dia masih merasakan ini. Wa ma li jarhi, tapi kalau meskipun sakit, tapi kalau sudah jadi mati hatinya, dia tidak merasakan hal tersebut. Kata Ibnu Qayyim, wa ma li jarhin bi mayyitin ilamun. Luka yang ditujukan kepada mayat tidak akan menyakiti mayat tersebut. Maksudnya kalau hati sudah jadi mayat, mau maksiat, mau dia enggak merasakan hal tersebut. Tapi kalau dia masih punya kehidupan dalam hatinya, masih ada iman, dia pasti merasakan keterasingan. Dia merasa enggak enak. Dia bangun tidur dalam kondisi tidak nyaman. Tadi malam dia maksiat, bangun tidur tidak merasa nyaman. Ada debar-debar hatinya, ada merasa takut sama Allah, dan macam-macam. Dan itu adalah kesengsaraan tersendiri. Ada kesengsaraan tersendiri. Adapun kalau hati sudah mati, mau dilukai, dia tidak rasa. Falau lam tutrakiz dzunubu illa hadaran min wuqu'i tilkal wahsyah, lakana al-aqilu hariyan bitarkiha. Kalau bukanlah ditinggalkan dosa-dosa, ya, karena alasan khawatir terjerumus dalam keterasingan hati tersebut, maka hendaknya orang berakal tentunya semangat untuk meninggalkan maksiat. Artinya Ibnu Qayyim mengatakan, kamu tinggalkanlah maksiat. Daripada kamu terjerumus dalam keterasingan tersebut, itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tadinya kita merasa bahagia, tentram sama Allah, kemana-mana merasa pede karena di balik kita ada Allah Subhanahu wa taala. Kemana-mana kita santai, kita sudah berdoa, ada ketentraman. Ketika kita bermaksiat, wah seakan-akan jauh ini. Ada keterasingan. Itu kesengsaraan tersendiri.
Kemana-mana enggak pede, kemana-mana takut kena musibah, kemana-mana gini. Kalau hati kita masih hidup. Tapi kalau sudah mati, selesai. Hati kita sudah mati, maka selesai. Tidak merasakan apa-apa. Sudah. InsyaAllah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya biiznillah ta'ala karena sudah diberhentikan oleh Pak Sodik ya. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.